Kita masuk ini di bab yang terakhir dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu bab yang ke-9, yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional ini kita mulai di minggu ke-19. Kita awali dengan pengertiannya dulu ya nak ya. Pengertian daripada integrasi nasional. Integrasi nasional itu pengertiannya adalah upaya untuk menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan wilayah dan pemerintahan. Jadi, upaya untuk menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayah. Kemudian penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda menjadi keseluruhan yang lebih utuh. Jadi ini kalau kita bicara integrasi, apa itu Bu? Integrasi itu penyatuan. Penyatuan dua hati menjadi satu. Itu yang dinamakan dengan integrasi nasional, yaitu penyatuan dari pemerintah dengan wilayah atau penyatuan antara bangsa-bangsa yang berbeda di suatu wilayah negara. Kemudian kenapa penting yang namanya integrasi nasional? Kenapa Bu negara penting punya integrasi nasional? Karena seperti ini, kalau negara itu senantiasa konflik, sulit untuk mewujudkan kemajuan nasional, kemajuan suatu bangsa untuk mencapai adil, makmur, sentosa. Kemudian kalau perbedaan-perbedaan kepentingan itu disimpan terus, itu bisa menyebabkan potensi konflik yang lebih besar. Kemudian kegagalan membangun integrasi bangsa berarti kegagalan membangun kejayaan nasional. Jadi kalau bangsa itu tidak mampu untuk menyatukan yang namanya pemerintah dengan wilayah atau menyatukan antara bangsa dengan bangsa, itu bisa menyebabkan kemajuan dari suatu bangsa itu sulit untuk terjadi. Seperti itu. Ini yang terjadi kalau konflik itu disimpan terus, itu akan menyebabkan konflik yang lebih besar dari konflik yang terjadi. Nah, ini yang menyebabkan integrasi nasional itu penting untuk ada di suatu negara. Kemudian kita lihat pluralitas Indonesia. Indonesia ini kan kalau kalian lihat ya, secara horizontal ya, kesatuan sosialnya itu berbeda antar suku bangsa, perbedaan agama, adat dan kedaerahan. Benar karena kemudian kalau secara vertikal itu perbedaan antara lapisan atas dengan lapisan bawah yang cukup tajam. Misalnya antara yang punya kedudukan dengan yang tidak punya kedudukan, antara yang punya posisi sebagai pejabat, yang satunya tidak. Itu yang dinamakan dengan lapisan atas dengan lapisan bawah yang cukup tajam. Pluralitas Indonesia ini sebenarnya bisa menjadi yang namanya potensi konflik di Indonesia Raya. Nah, ini potensi konfliknya. Kalau vertikal itu berarti antara pemerintah dengan rakyatnya, antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Jadi kalau konflik vertikal itu artinya antara pemerintah dengan rakyatnya, seperti pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Kalau konflik horizontal itu berarti konflik antara warga masyarakat atau antar kelompok yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Ini yang Ibu bilang tadi, pluralitas itu yang satu horizontal, satu vertikal, itu bisa menyebabkan yang namanya potensi konflik horizontal dengan vertikal. Kemudian kita lihat lagi strategi nih. Strategi ini ada 3 nih di Indonesia Raya. Strategi asimilasi, strategi akulturasi, dan strategi pluralis. Nah, satu-satu kita bahas ya nak ya, anak Ibu. Strategi yang pertama, asimilasi. Nah, asimilasi itu artinya pencampuran 2 macam budaya atau lebih menjadi satu kebudayaan baru. Pencampuran unsur budaya ini melebur menjadi satu sehingga kebudayaan baru tidak tampak lagi. Sehingga timbullah kebudayaan baru dan tidak tampak lagi identitas masing-masing. Ini susah untuk diwujudkan di Indonesia Raya. Ya, susah nih. Kemudian yang kedua itu adalah akulturasi. Akulturasi itu pencampuran 2 macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan baru di mana ciri-ciri budaya asli pembentukan masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Kalau yang tadi, yang asimilasi ini tidak tampak, malah dia muncul budaya baru, ya. Dan identitas budaya-budaya yang lama itu hilang dengan sendirinya. Nah, kalau yang ini akulturasi masih ada. Wah, ciri-ciri budaya asli
pembentuknya masih ada, masih tampak dalam budaya baru tersebut. Kemudian kalau pluralis itu paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat, ini yang disebut dengan paham Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia kalau lihat dari strategi yang ini tadi ya, 3 ini, Indonesia bisa strategi akulturasi atau pluralis. Tapi yang paling layak di Indonesia adalah pluralis. Itu yang harus kalian pahami. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian integrasi nasional. Integrasi nasional di Indonesia ini ada 2 dimensi vertikal yang disebut integrasi politik. Kemudian integrasi horizontal itu disebut dengan integrasi teritorial. Kalau politik itu berkenaan dengan menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan antara rakyat dengan pemerintah. Tapi kalau dimensi horizontal itu berarti mewujudkan persatuan antar perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat, baik itu perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan adat istiadat, seperti itu. Tapi kalau itu persamaan, jadi perbedaan tersebut bukan sebagai penghalang. Kalau secara vertikal itu tadi persepsi, keinginan, dan harapan antara rakyat dengan pemerintah supaya tidak terjadi lapisan yang tajam antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemudian kita lihat ya berikutnya ya. Kita lihat berikutnya. Kita lihat berikutnya adalah mengenai cara mewujudkannya. Cara mewujudkan daripada integrasi nasional itu masalah primordialisme yang masih kuat nih, hubungan darah, kesukuan nih, jenis, bangsa, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan ini harus bisa dihilangkan untuk bisa mewujudkan integrasi nasional. Kemudian nasionalisme itu harus dijadikan sebagai karakter yang diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat bangsa dan eksistensi bangsa. Jadi kita mencintai Indonesia Raya dengan segala apa yang dia punya, dengan segala perbedaannya. Kemudian yang terakhir nih, slide yang terakhir untuk mewujudkannya ya, mewujudkan integrasi nasional, kita harus menghargai perbedaan dan mengesampingkan persoalan perbedaan tersebut. Kemudian yang kedua, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam keanekaragaman, itu harus tetap ada dalam diri kalian. Jadi kita tidak memandang orang berbeda, tapi kita memandang bahwa perbedaan itu sebagai hak mutlak yang dimiliki oleh Tuhan dan diinginkan oleh Tuhan. Kemudian pandangan multikulturalisme, yaitu bahwa setiap budaya memiliki nilai dan kedudukan yang sama sehingga mendapat tempat yang sama di hadapan semua pandangan masyarakat, pandangan negara, dan pandangan bangsa. Jadi setiap budaya itu bermanfaat dan setiap budaya itu punya nilai dan setiap budaya itu punya kedudukan yang sama. Ini cara mewujudkannya dan mudah-mudahan kalian sebagai mahasiswa ibu mampu mewujudkan bahwa perbedaan bukan sesuatu halangan. Perbedaan itu mutlak milik Tuhan dan Tuhan yang menginginkan kita berbeda. Jadi kita tidak membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Sampai di sini ada pertanyaan, Ibu persilakan.